Oh iya, Sekarang sudah nggak Hermenet, sudah Makosidi. Al-Maqasidi, Masya Allah. Nanti kita bahas. Tafsir Makosidi ya. Karena ini sedang menjadi concern saya terus terang Ustaz ya. Ya, Doakan saya umur amin. panjang dan Sip, bisa amin. menyelesaikan nanti ada semacam niat baik Ustaz. Saya mau menulis tafsir Makosidi 7 jilid. Yo, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair, bidu'aikum. Khair ya, Alhamdulillah. Pemirsa LKTV dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dapat tamu yang luar biasa ini. Ya, sudah lama sekali tidak jumpa. Ya, beliau ini, Masya Allah, rojul soleh insya Allah. Ya, saya kenal beliau Amin. ini sudah sejak tahun 2008 ya. Pertama kali saya bahasanya ya? Wah, Bahasanya ini masih bercocok ingat tanam, Ustaz? eh? Bercocok tanam di Masih UIN. ingat 2008. Iya, masih kan 2008 sampai Iya. sampai sampai 2012 karena ada ada Finger kelihatannya dulu ya. Alhamdulillah dapat Oh, betul. ketemu kembali dengan Prof. Ini luar biasa ini. Saya dulu ini pemirsa ya, saya dulu suka mampir ke tempat beliau karena ya nggak ada tempat untuk istirahat, Benar. akhirnya mampirnya ke beliau. Nah, setiap ketemu beliau ini, Iya, Masya iya, Allah, iya. ya dapat ilmu banyak saya dari beliau ini. Yang memperkenalkan hermeneutika ini ya beliau ini. Masya Allah. Sekarang Baik. sudah nggak hermeneutik loh. Oh iya. Sekarang sudah nggak hermenet, sudah Makosidi. Al-Maqasidi, Masya Allah. Nanti kita bahas. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Sudah mau menyemarakkan channel LKTV ini. Jadi ceritanya, Prof, ini program memang kita gunakan untuk silaturahmi, ya memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat umum. Tentu dengan kode etik penyiaran, insya Allah jauh daripada sara, insya Allah Prof. Ya, dan moderat insya Allah. Amin. Ya. Karena itulah kita mengundang para masyayikh ini, guru-guru kami, terutama Prof. Dr. Haji Mustaqim, SAG MAG. Oh, luar biasa ini. Dan tentunya ini sangat membahagiakan kami atas waktunya. Baik, Prof. Ini ngomong-ngomong, dulu katanya pernah di Krapyak, Ustaz ya? Mungkin diceritakan, Ustaz, di awal studinya dulu. Silakan, Prof. Oh ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya terima kasih pada Ustadz Dr. Al-Hajj ya. Ustadz tuh antum yang Prof. Abdul Khalik ya. Ya, El-Qudsi ya, karena dari Kudus ya. Beliau ini saya kenal baik sama Ustadz Abdul Khalik ya. Ustadz Abdul Khalik Hasan, Dr. Ustadz Abdul Khalik Hasan LCMA ya. Ini lengkap gelarnya ya. Saya berterima kasih dan bersyukur sekali ketemu Ustadz ya sejak 2008 ya. Karena dia menjadi counterpart saya untuk diskusi praktek ngomong bahasa Arab ya. Dan ini bagi saya adalah blessing ya, rahmat Allah, taufik Allah ya. Kemudian di beberapa kesempatan juga ketemu beliau di acara-acara ilmiah di ICIS dan lain-lain. Dan ini lama memang nggak ketemu, jadi Allah pertemukan meskipun lewat Zoom ya. Maka ketika beliau me-WA saya hadir ya, ana tahta amri ya. Masya Baik. Allah, barakallahu fiik. Cerita saya pertama ya. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dipertemukan oleh ayah saya dengan seorang guru di kampung. Guru ngaji yang mengajari
ilmu nahwu. Ya, jadi itu yang menjadi salah satu sebab biidznillah saya bisa sampai ke Pondok Pesantren Krapyak karena putra beliau itu di Krapyak. Pada waktu saya mengaji kitab Jurmiyah ya dan juga kitab Imriti, lalu Pak Kiai namanya Pak Kiai Abdullah Umar ya. Kira-kira tahun 85, 87, 88 saya mengaji ya kurang lebih 3 tahun dengan beliau. Alhamdulillah selesai, lalu beliau nawarkan besok kamu kalau sudah selesai sanawiyah ke Krapyak saja ya. Alhamdulillah saya langsung setuju. Orang tua saya juga setuju, maka saya nyantri di Krapyak mulai tahun 88. Dan alhamdulillah masih bisa ketemu Hadratus Syekh, beliau Kiai Haji Ali Maksum, salah seorang tim tafsir Kemenak juga. Beliau adalah orang yang alim di bidang Al-Quran dan juga di bidang fikih dan bahasa Arab tentunya. Bahkan banyak orang menjuluki sebagai munjid berjalan. Ya. Termasuk Profesor Mahasin menyebut Mbah Ali pada saatnya termasuk kiai yang intelek yang sudah memperkenalkan pikiran-pikiran Muhammad Abdul, Rashid Ridho, dan sebagainya. Nah, disitulah saya belajar ya Al-Quran, talaki meskipun di rumah itu sudah khatam Quran, maka sampai Krapyak tetap harus talaki lagi ya, supaya sanadnya nyambung. Dan rupanya, ini cerita menarik saya kira, Ustadz. Gimana, Jadi Ustadz? itulah yang disebut sanad keilmuan itu begini. Jadi rupanya ayah saya itu kan ngaji sama menantunya Kiai Munawir Krapyak. Namanya Pak Kiai Satibi, Pak Kiai Satibi. Beliau seorang hafid. Ayah saya ngaji di situ. Waktu pulang di Kiangkong itu di Kutoarjo. Nah, disinilah saya kemudian saya tarik benangnya. Oh, rupanya ini Allah mempertemukan supaya sanad saya nyambung ke Mbah Munawir ya. Karena sudah ngaji sama ayah saya. Kemudian saya ngaji ke Krapyak ya, ke Al-Munawir itu. Maka saya ketemu langsung bisa ngaji dengan putranya Pak Kiai Munawir namanya Kiai Zaini. Di samping juga dengan Pak Kiai Najib Abdul Qadir itu. Ceritanya begitu. Jadi alhamdulillah kurang lebih saya di Krapyak itu sekitar 9 tahun, 10 tahun. 9 sampai 10 tahun saya karena meskipun sudah kuliah itu saya masih tetap di Krapyak ngaji dan ikut membantu mengajar. Ceritanya kurang lebih begitu. Sampai dapat istri juga dari Krapyak, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, ini santri yang sukses ini. Dari semuanya dapat semua ini. Ustadz, mungkin ada kisah menarik ini. Kenapa Ustadz kelihatannya sejak awal senang dengan kajian Al-Quran, tafsir ini, apakah dari orang tua atau dari pas mondok itu, Ustaz? Ya, baik. Awalnya saya yang jelas senang belajar bahasa Arab, gitu loh. Jadi dengan pelajaran bahasa Arab itu saya senang. Bermula dari kekaguman dulu. Jadi saya kagum dengan guru saya yang di Sanawiyah kok bisa baca kitab gundul itu loh. Itu awal pula. Jadi basis ya. Jadi ini guru saya kok bisa baca kitab gundul dengan benar, bisa tahu artinya. Lalu saya tanya kepada ayah saya, Pak, caranya bisa ngocok kitab kuning niku pripun? Ayah saya bilang, kamu pengen kok? Iya Pak, saya pengen. Lalu saya diantar ke Pak Kiai Abdullah Umar tadi. Nah, ketika saya sudah jatuh cinta dengan bahasa Arab, itu rupanya kemudian mendorong saya ingin lebih tahu tentang bahasa Quran. Disitulah kemudian saya ambil di Alia, saya ambil jurusan agama, dan kemudian masuk S1 di IAIN saat itu, saya ambil jurusan tafsir hadis. Alhamdulillah, saya mencintai, senang untuk terus belajar Al-Quran. Karena saya kira tugas kita terhadap Quran itu, jadi wajibul muslim awil muslimah, ya tujahal Quran arba'atun. Ya. Jadi ada 4 hal ya tugas kita sebagai seorang muslim terhadap Quran. 4. Yang pertama adalah al-imanu bihi, mengimaninya, bi annahu wahyun minallah,
bahwa Quran adalah wahyu Allah. Yang kedua adalah at-ta'allum bihi, ya, mengkaji Al-Quran. Nah, di sini kan. At-ta'allum saya kira ini bisa diawali dari ta'allum min haitsul qiraah. Belajar cara membacanya. Yang kedua ta'allum min haitsul makna, maka kemudian belajar tafsir kan gitu ya. Nah, yang ketiga, setelah mempelajari, kita punya tanggung jawab tugas yakni al-amal bil Quran ay bima fihi min ta'alimihi, mengamalkan ajaran-ajaran Quran. Tentu saja kita sadar bahwa kita mengamal Quran pun biqadril mustata', sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak membebani manusia kecuali semampu kita, kadar kemampuan kita yang maksimal tentunya. Kemudian tugas yang keempat nanti ad-da'wah ilal Quran, mengajak orang lain menuju Quran, termasuk yang Ustadz bikin ini bagian dari ad-da'wah ilal Quran, saya kira. Saya sangat support kepada Ustadz Abdul Khalik Hasan ya, yang menjadikan LKTV ya, LKTV menjadi bagian dari proses transmisi transformasi Al-Quran. Termasuk kenapa Ustadz, saya sedikit cerita, saya juga mendirikan namanya pesantren LSQ Ar-Rahmah ya. Itu juga dalam rangka berharap menyebarkan ide-ide Quran. Terima kasih. Masya Allah. Itu nanti Ustadz, kita bahas di akhir tentang apa namanya LSQ ya, lingkar studi Quran ini, menarik ini. Tapi saya mau tanya Ustadz ini. Boleh. Tadi Ustadz apa namanya, mohon maaf ya, dulu itu sebelum saya kenal dengan Ustadz Mustaqim tentunya, jujur saya ya, itu kan saya atau kebanyakan orang lah yang nggak pernah ke UIN, merasa UIN ini wah kebanyakan ini nanti diajari hermeneutika macam-macam, ada ketakutan tersendiri bagi anak-anak santri itu. Ya, terus ketika ketemu Ustadz Mustaqim ini jujur ya, sosok bagi saya itu menyejukkan sekali. Artinya sama-sama anak pondok gitu ya. Sama-sama anak pondok, ternyata ya bisa loh, artinya memaknai Quran itu tidak saklek, tidak aneh-aneh, terus apa namanya bisa memberikan solusi. Nah ini gimana Ustadz terkait tentang tafsir Maqasidhi ini? Mohon diceritakan Ustadz. Baik, ini menarik ini. Saya senang sekali pokoknya kalau dijak diskusi tentang tafsir Maqasidhi ya. Karena ini sedang menjadi concern saya terus terang Ustadz ya. Doakan saya umur panjang dan bisa menyelesaikan nanti ada semacam niat baik Ustadz. Saya mau menulis tafsir Maqasidhi 7 jilid ya. Masya Allah. Ini makanya saya memilih, mohon doa, saya memilih sementara tidak jabat Ustadz. Ya, ditawari jabatan saya sementara untuk tidak jabat. Iya. Jadi akan tafsir selama kurang lebih 4 tahun. Moga-moga cita-cita saya ini mohon doa dari Ustadz Abdul Khalik bisa. Nah, kenapa tafsir Maqasidhi? Jangan salah sebut ya Ustadz ya, tafsir Maqasidhi bukan tafsir Mukidi ya. Betul. Jadi secara paradigmatik ini, mohon maaf kalau bahasanya sedikit agak filosofis begitu ya. Secara paradigmatik, eksistensi tafsir Maqasidhi itu sebenarnya adalah bentuk moderasi di dalam kita berinteraksi dengan teks Al-Quran khususnya dan juga sunnah Nabi pada sisi lain. Jadi at-tawassut fit ta'amul atau fil muamalah ma'a an-nusus ad-diniyah. Jadi tafsir Maqasidhi itu bentuk moderasi, nau'un minat tawassut ya, fit ta'amul ma'a an-nusus ad-diniyah, imma minal Quran wa imma min as-sunnah an-nabawiyah. Itu satu. Kenapa kok tawassut? Karena setidaknya saya menyebut istilah tripolar. Tripolar itu artinya berarti tiga model cara berinteraksi dengan teks keagamaan. Yang pertama, gunakan salah satu tayyarat. Jadi ada 3 aliran atau 3 tripolar. Yang pertama, kita sering menyebut istilah al-ittijah al-harfi
An-Nassi. Tolong kalau saya keliru diluruskan Ustaz. Ya. Lurus, Ustaz lurus, yang lurus. alamin ya. Al-ittijah al-harfi an-nasi. Jadi kecenderungan yang tekstualis dan skriptualis. Ini ada kesan orang lalu ya'budun nusus, menyembah teks, tapi melupakan wayang sauna yakni al-maqasid fi ma wara'an nusus. Melupakan apa yang dimaksud atau tujuan di balik teks. Ini bahayanya kalau tekstualis sekali. Ya. Meskipun saya mengatakan tidak semua tekstualis mesti berbahaya, tetapi dalam batas-batas tertentu kadang-kadang agak problematis. Saya ambil contoh begini supaya lebih konkret. Biasanya kalau kasih contoh menjadi lebih clear ya. Yeah. Jadi contoh yang sering saya kasih contoh misalnya begini di surat Al-Jumu'ah. Kalau kita terjebak kepada tadi al-ittijah al-harfi an-nassi, jadi kecenderungan tekstualis literalis, ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini kalau secara makna terjemahan sederhananya kan, wahai orang-orang beriman, kalau kalian telah mendengar adzan dikumandangkan, ya, apabila adzan telah dikumandangkan, maka fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu mengingat Allah. Ini kalau kita pakai tekstual, memahami zikrullah, jangan-jangan yang penting sudah ingat Allah. Jadi nggak pergi Jumatan, kan bahaya ini. Padahal zikrullah huna, al-maksud zikrullah ila adai sholatil jumu'ah. Ya gitu. Itu karena mempertimbangkan sababun nuzul, turunnya ayat ini, dan juga praktek para sahabat, para generasi salaf, dari mundur zaman, ya dari dulu sampai sekarang. Kemudian yang di situ ada kata-kata wadarul baik, tinggalkanlah jual beli. Ini kalau kita tekstualis, murni tekstualis, maka ketika mohon maaf kita sedang asik gaple atau mungkin main game atau futsal atau sekat atau yang lain yang bukan masuk kategori jual beli, lalu kita merasa wah saya nggak kena, itu ayatnya nyuruhnya kan meninggalkan jual beli. Jadi kalau saya sedang laptopan atau mungkin sedang rapat, tidak merasa terpanggil oleh ayat ini. Ini kan bahaya, Pak. Iya kan, Ustaz? Ya. Yeah. Halo? Ya. Yeah. Nah, oleh sebab itu, nah disinilah nanti eksistensi pola yang kedua, lawannya yang al-ittijah al-harfiyah an-nasiyah adalah al-ittijah al-liberali at-ta'tili. Ya, itu. Yang cenderung liberal ya dan taktilun nusus, jadi mendisfungsionalkan teks, tidak yahtarimunan nusus. Ini sama-sama ekstrim saya kira. Yang satu terkesan adalah ya'budunan nusus, seolah-olah yang satunya lagi yang liberal itu yu'attilunan nusus, mendisfungsionalkan teks. Jadi teks itu dianggap kemudian tidak terlalu penting gitu. Contoh yang konkret misalnya ada kelompok dua ini yang al-ittijah al-liberali menganggap masanya mohon maaf juga ada pandangan seorang profesor, tapi saya nggak usah sebut nama, ini soal etika ya, yang menganggap bahwa suka sama suka sesama sejenis gitu kan, asal suka sama suka di situ ada mawaddah dan warahmah katanya boleh. Nah ini kan muskilah ini. Jadi seolah-olah lalu membenarkan praktek LGBT, praktek cinta sejenis, mendakukan bahwa itu juga ada di Quran katanya. Nah ini saya kritik sebenarnya, saya mengkritik lewat tulisan saya di jurnal Suhuf ya. Saya katakan yang namanya pernikahan itu ya kan dalam bahasa Quran namanya zauj, jamaknya azwaj. Zauj itu selalu meniscayakan binary opposition. Ada oposisi biner. Ada laki, ada perempuan. Ibarat dua sandal. Ada sandal kanan, sandal kiri, kan pasti berbeda. Masa sandal? Nah itu bukan sandal. Jadi pasangan itu meniscayakan dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu
Yang namanya pernikahan yang meniscaykan laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki. Itu kritik saya dari sisi bahasa, Pak. Ya. Nanti ada kritik dari sisi relevansi dan ada. Silakan boleh dibaca nanti di jurnal suku. Oke. Nah, disinilah eksistensi tafsir maqasidi itu berada di moderasinya. Di satu sisi dia tetap yahtarimunan nusus, menghargai teks, juga yafhamunal maqasid fi mawara'an nusus. Yakni apa, memahami maksud di balik teks. Sehingga nanti di dalam berinteraksi dengan teks kita akan lebih kontekstual dan dinamis, serta selalu mempertimbangkan aspek yakni maslahah. Jadi karena inti dari tafsir maqasidi adalah tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah. Sekira itu. Masya Allah. Sambil contoh, kasih contoh biar konkret ya, Pak ya. Iya. Silakan. Perlu kasih contoh enggak? Oh, perlu Ustaz. Perlu. Kan yang dengar ini orang banyak, Ustaz. Ya. Yang dengar orang banyak, harus beri contoh. Halo? Oke, baik. Saya kasih contoh ini. Contohnya yang aktual. Tapi mohon maaf kalau Ustadz Abdul Khalik nanti akan kurang setuju, boleh dikritik lah. Iya. Baik. Ya, saya kasih contoh tentang ayat poligami ini. Ini menarik ini. Jadi di situ di dalam surat An-Nisa ya, di situ kan ada ayat ayat yang keempat ya, ketiga itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fangkihu, saya potong dulu ayatnya. Fangkihu mato balakum min nisa imatna wa thulatha wa ruba'. Ini kalau pakai pandangan yang literalis, maka kesimpulan hukumnya fangkihu mato balakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahlah olehmu ya, fangkihu maka nikahilah olehmu mato balakum, yakni perempuan yang baik menurut kamu ya, mato bal yang baik buat kamu minan nisa, yaitu perempuan-perempuan ya, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Kesimpulan kelompok yang cenderung al-aslu bin nikah at-ta'addud, prinsip dasar menikah itu ya poligami gitu. Karena di situ ayatnya langsung nyebut masna 2 gitu. Meskipun saya yakin Ustadz Abdul Khalik tidak berani ini ya, karena minal khaifin wa minal muwahhidin. Itu yang cenderung tekstualis akan memahami begitu. Sisi lain yang cenderung taktilun nusus atau mungkin liberal justru mengatakan ini ayat sangat diskriminatif terhadap perempuan gitu. Oh, ini ayat adalah bentuk apa itu, kalau mempraktekkan poligami adalah bentuk diskriminasi, bentuk penjajahan laki-laki atas perempuan, boleh dibaca di buku-buku feminis ya. Nah, saya ingin berkata begini, kalau pakai maqasidiyah ya, ayat ini bisa didudukkan secara moderat ya bagi mereka yang apa itu bisa mempraktekkan di situ ayatnya nanti fa in khiftum wahidah, ini harus digarisbawahi ya. Sebenarnya di sinilah maqasid ya, maqasidnya justru fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi maqasid dari ayat poligami itu pentingnya berbuat adil sebenarnya. Maqasidul maqasid ya, Quran ingin menegaskan tentang al-qiyam, yakni menegaskan tentang al-adalah. Ya, pentingnya berbuat adil di situ. Nah, kalau dia bisa berbuat adil kondisinya dan dia bisa memenuhi syarat-syarat ya, yang apa itu bisa terpenuhi dengan baik, bisa adil, dan kalau pakai teorinya Syahrul itu yang di poligami juga janda yang punya anak yatim banyak, ya monggo, ya gitu kan. Apalagi dengan atas izin istri kedua dan sebagainya, dan mungkin punya maqasid tujuan tadi karena dia seorang yang katakanlah alim, kemudian diharapkan dari dia memiliki benih-benih yang baik ya, dan masyarakat juga bisa menerima, misalnya seperti kasus di Madura dan sebagainya, sistem nilai mendukung satu ya. Atau kasusnya misalnya kalau sekarang mungkin di Syria yang banyak janda-janda karena ditinggal banyak orang korban ya, monggo kalau itu
dianggap membawa maslahah dalam rangka tadi li'alatil aramil wal aitam. Nah, ini maqasidiyah itu ya. Tapi kalau mohon maaf, keluarga sudah baik-baik saja, istrinya juga sudah baik, anak-anak baik gitu kan. Lah ya jangan cari masalah kan gitu. Maka ketika maqasid maslahah tahqiqul maslahahnya nggak kena, jangan paksakan pengen masna, itu nanti malah musibah kan itu. Itu saya kira pandangan yang moderat menurut Imam. Jadi Quran tidak melarang, tapi juga sebenarnya tidak menganjurkan secara kuat gitu, meskipun di situ menggunakan redaksi fi'il amar karena ada satu konteks yang harus dipahami, baik konteks masa lalu maupun konteks kekinian. Oke. Masya Allah Ustadz, memang kalau kita berbicara tentang poligami ini menarik Ustadz untuk dibicarakan dan diteorikan, tapi prakteknya ini Ustadz. Ya, jadi kalau kita sudah sering diskusi, nanti energinya habis untuk diskusi, jadi nggak berani praktek, gitu kan? Halo, ya kan? Ya. Makanya saya senang berdiskusi, untuk khusus poligami saya senang berdiskusi, tetapi tidak akan praktek. Karena sudah habis energi saya untuk diskusi, tapi setidaknya saya ingin menunjukkan dimensi maqasid yang ingin disampaikan Al-Quran, ya, mengenai maqasidul ta'addudi zaujat. Di situ bukan untuk memberi kepuasan seksual kepada laki-laki, tapi di situ li'alatil aramil wal aitam, untuk membantu para janda dan anak yatim. Berarti ini maqasidnya adalah maqasid yang bersifat ijtimaiyah, sosial gitu loh. Jadi apa namanya? Ya betul, bukan jinsiah. Ustadz, ini apa bedanya tentang, mohon maaf ya, tentang at-tafsir al-maqasidi dengan sebagian teman mengangkat apa namanya kumagza itu loh Ustadz. Bedanya apa itu? Kalau Prof Anu kan kumagza ini bedanya apa? Oh ya. Ya, beda lah. Tapi saya diterangkan Ustadz. Ya. Ya, makna kumagza ini kan salah satu teori hermeneutik yang mengusung adalah Pak Sayron. Itu sebenarnya kalau yang saya pahami itu kombinasi antara teorinya Gadamer ya dengan Tafsir Hamid Abu Zaid ya. Jadi intinya orang memahami teks ayat Quran itu jangan hanya di level tekstual, teksnya, teks meaning ya. Maka makna itu adalah istilahnya pesan yang ditangkap dari struktur kata tadi ya, struktur ayat yang ada di dalam secara kebahasaan begitu. Nah, maka jangan berhenti di situ. Sebab ayat Quran ini kan menyapa bukan hanya untuk masa lalu tapi juga masa kekinian. Itu sebabnya secara teori hermeneutik makna kumagza, orang harus menangkap magza atau signifikansi. Ya, signifikansi itu oleh Pak Sayron dibagi menjadi dua. Ada signifikansi histori, ada signifikansi dinamis. Ya, signifikansi historis berarti adalah signifikansi atau magza yang ada di saat ayat turun. Ya, sedangkan signifikansi dinamis itu yang bisa dikontekstualkan dengan kekinian. Nah, bedanya apa dengan maqasid? Nah, ini menarik. Ini kuliah 1 semester, Pak. Ya, kalau mau paham betul kan. Ya. Ini saya kuliahkan 14 pertemuan. Tapi oke, saya ambil intinya ya. Ya. Jadi kalau tafsir maqasidi, saya selalu mengatakan tafsir maqasidi ini adalah sebuah nau'un minal ittijahat ya. Min ittijahat tafsir. Jadi salah satu macam dari kecenderungan tafsir yang yuraqis ala al-ab'ad al-maqasidiyah, yang menekankan pentingnya dimensi-dimensi maqasid yang ada, baik maqasidul Quran bisifatin amma maupun maqasidul Quran atau maqasidul syariah bisifatin khassah. Jadi dia mengkombin antara maksud Quran secara keseluruhan maupun maksud dari syariat secara khusus. Jadi basisnya dua, maqasidul Quran dan maqasidul syariah. Nah, bedanya jelas
bahwa kalau teori makosid itu dia memiliki apa itu semacam fitur-fitur yang itu sudah diperkenalkan oleh para ulama. Maka dengan ini saya katakan, mungkin Ustaz sudah baca buku pidato pengukuhan guru besar, saya tegaskan bahwa tafsir Maqasidi itu lebih memiliki cantolan epistemologi dari turos para ulama dan juga praktek profetik zaman Nabi, dan saya bisa tunjukkan datanya itu. Iya. Artinya lahir dari rahim Islam. Nah, betul. Jadi tafsir Maqasidi itu adalah anak kandung peradaban Islam itu sendiri. Ya. Ya, tapi jangan dibikin masuk sekolah Pak. Kalau lalu hermeneutik itu berarti anak jadah itu. Saya tidak mengatakan begitu. Saya tidak anti hermeneutik, tapi hermeneutik bisa memperkaya, mempertajam perspektif di dalam kita mengkaji teks-teks keagamaan. Betapapun agak sedikit ada resistensi dari sebagian orang. Nah, disitulah justru saya masuk menggunakan istilah tafsir Maqasidi, sehingga harapan saya bagaimana Quran itu tetap ta'ayyash ma'muri zaman wa taghayyurihi tanpa ada resistensi, dan apa itu kita memiliki perangkat keilmuan yang oleh para ulama sudah diperkenalkan dan juga bisa dikembangkan dari waktu ke waktu. Maka saya juga mengembangkan teori maqasid. Salah satunya saya memperkenalkan 5 poin penting Pak ini Pak. Jadi hunaka al-qiyam al-Qur'aniyah la budda yakni min mura'atiha li tahqiq tafsir al-maqasidiyah. 5 penting yang harus diperhatikan ketika menafsirkan Quran, ada 5 nilai. Yang pertama adalah yang saya sebut dengan al-adalah, prinsip keadilan. Ini nilai-nilai universal Quran ya. Yang kedua adalah al-insaniyah, kemanusiaan. Yang ketiga adalah al-musawah, kesetaraan. Yang keempat adalah al-wasatiyah. Nah ini, al-wasatiyah ada, moderasi ada ini. Kemudian yang kelima adalah al-mas'uliyah, al-hurriyah ma'al mas'uliyah. Ada kebebasan tetapi di situ sekaligus ada responsibility, ada tanggung jawab. Nah, 5 ini saya kira bisa menjadi sistem nilai, saya nyebutnya the new theory, saya sebut namanya new fundamental theory of the Quran. Jadi teori baru yang pokok di dalam Al-Quran yang menjadi basis pelengkap dalam teori maqasid. Oke, Masya Allah, tabarakallah, ini bisa memang butuh beberapa semester ini untuk menggali semua ilmu Prof ini, luar biasa ini. Oke Prof, kita pindah ya dari membahas teori dan praktek sekarang. Oke, terkait dengan program kita di LKTV, ya, program Sadar, 1 ayat dalam renungan. Kira-kira ini Prof, sampai seumur panjang Ustadz Prof Mustaqim ini, ayat apa yang selalu menjadi motor penggerak penyemangat Prof Mustaqim itu apa Ustadz? Mungkin bisa diceritakan. Ya banyak sebenarnya ayat yang sering mengingatkan saya. Salah satunya misalnya terkait dengan, saya kan nulis buku judulnya Quranic Parenting. Ustaz, sudah baca belum? Sudah baca judulnya. Quranic Parenting. Jadi tentang pendidikan anak itu ayat yang menginspirasi saya sejak tahun 2005. Waktu itu saya diberi kesempatan alhamdulillah bisa haji tahun 2005 atas undangan atas agama dari kedutaan Saudi itu. Nah, saya terinspirasi doa Nabi Ibrahim itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ila akhir ayat, di situ kan ada doa untuk anak ya. Ya. Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dan seterusnya sampai doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan sampai doa supaya anak-anak kita ini menjadi orang yang menegakkan sholat itu
sangat menginspirasi saya, dan saya berharap juga semua anak-anak yang saya didik, baik santri maupun anak maupun santri, moga-moga mereka termasuk muqimis sholat, yang menegakkan sholat. Itu terkait tentang pendidikan. Kalau terkait dengan apa itu ideologi, Pak ya, ideologi dalam kehidupan, bukan ideologi dalam pengertian politik ya, Pak ya. Ideologi kehidupan saya ini adalah ideologi yang menginspirasi adalah ayat tentang taklim wa tazkiyah. Di situ Quran mengatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ini saya kira dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jadi ada proses tazkiyah, ya, jadi tazkiyatun nufus di satu sisi, tapi juga ada taklim. Dan wa yu'allimuhumul kitab ini saya kira kita sebagai, mohon maaf, tidak bermaksud untuk membanggakan diri, tidak, tetapi ini sebuah, saya melihat ini adalah anugerah Allah, bahwa seperti jenengan saya ada ditakdirkan menjadi dosen, menjadi pengajar. Maka ayat wa yu'allimuhumul kitab ini saya kira bisa menjadi basis ideologi dalam kehidupan ini. Jangan pernah meninggalkan pengajar. Apapun jabatannya, yang namanya taklim ini menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi di situ Ustaz tahu kan pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam teori tafsir apa? Yufiduli at-tajaddud wal luzum, ya. Jadi sebuah kontinuitas saya kira, wal mudawamah. Sehingga mengajar tidak pernah mengenal titik henti, pagi, sore, siang. Dan mengajar itu hunaka katsirun minat turuq, ya, ada jalan banyak. Bisa min khilalil kitab, lewat kitab, min khilali zubur, min khilali LKTV, min khilali kitabatul maqalah al-ilmiyah wa ma ila dzalik. Banyak jalan untuk mengajar. Saya kira ya ini adalah apa itu profesi permanen yang harus kita sandang dalam hidup kita, tidak dibatasi oleh SK, tidak dibatasi oleh pensiun, ya. Jadi di mana ada kesempatan untuk proses transformasi pengetahuan, maka itu adalah anugerah Allah buat kita untuk ini, saya kira. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang sudah dicurahkan ini. Tapi waktu ini sangat membatasi kita. Ini Ustaz, terakhir Ustaz. Terkait tentang ini, saya dengar Ustadz ini punya pondok pesantren, ya, namanya Lingkar Studi Al-Quran. Dan saya dengar dari murid jenengan yang sekarang jadi dosen itu, Prof. Mustaqim ini suka memberikan gratisan bantuan pada mahasiswanya ini. Luar biasa. Gimana Ustadz ceritanya ini, Ustadz? Saya takut kalau cerita itu. Nggak usah diceritakan, itu dilupakan aja lah. Oh saya iya. cerita tentang pondok saja lah. Oke. Ada sababul nuzulnya pondok itu, kan saya sebenarnya awal begini, Mas, tidak ingin memasang istilah pondok. Jadi itu kan berawal dari mahasiswa-mahasiswa S1 dulu yang pengen ngaji namanya ngalong, ya, santri kalong gitu loh, Ustaz. Ya. Ya, setiap malam minggu itu kita buka kitab, ada kitab judulnya itu disertasi dari Saudi, judulnya kitabnya adalah Asbabul Khotok fi Tafsir saat itu, 2 jilid, ya. Iya. Tahu. Saudi, King Saud. Ya, itu saya kaji, rupanya anak-anak kan tertarik, lalu ngaji ngalong gitu tiap malam Sabtu. Ada sekitar anak berapa ya? Waktu itu sekitar anak 6 atau 7. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah jadi dosen semua. Saya boleh sebut namanya, itu Ustadz Khairu, Ustadz Ruli, yang 7 itu jadi dosen. Dia mengusulkan, termasuk Ustadz Ali Imron yang sekarang jadi Kapolri menggantikan saya, itu adalah as-sabiqunal awwalun santri kalong LSI. Nah, lalu dia usul, Ustadz, katanya, Bu, sudahlah bikin pesantren aja. Lalu saya tanya, pesantren apa namanya? Ya sudah, LSI aja, karena ngajinya melingkar itu loh, Ustadz. Jadi melingkar, maka saya kasih melingkar gitu loh. Nah, awalnya tidak punya tempat. 2006 kan gempa. 2006 gempa, ada orang ceritanya kosnya itu kan hancur, ya, lalu pengen nunut di rumah saya nggak punya tempat, hanya punya 2 kamar waktu itu, 3 ya, yang satu untuk anak saya, satu untuk saya dan istri saya, satunya
Saya pinjamkan ke 2 santri yang korban gempa tadi, kamu boleh tinggal sini, yang penting mau ngaji sama sholat subuh bersama. Itu aja kira-kira lah. Nah ternyata itu biidznillah menjadi semacam nawat, ya, benih dari berdirinya pondok pesantren mahasiswa LSG Ar-Rahmah yang kemudian resmi saya daftarkan di Kemenak 2012. Ceritanya begitu, Ustaz. Sekarang muridnya berapa, Ustaz? Kurang lebih ya, ini karena COVID ya, COVID itu pada pulang ya, ada sekitar 12. Kalau nggak fit, kemarin sebelum COVID itu sekitar 60-70 lah, 60-70, nggak banyak ya. Tapi kan santrinya macam-macam, Ustaz. Ini saya cerita ini. Jadi santri di LSG itu ada 4 kategori ya. Pertama santri mukim ya, yang tinggal di pesantren itu sekitar 60 orang sampai 70 ya, mukim, dan mereka mau ngaji rajin, itu namanya santri mukim. Yang kedua itu disebut dengan santri live-in. Halo? Ya. Bisa didengar? Bisa. Santri live-in itu yang santri hanya tinggal sementara, mu'aqqatan ya. Ya, ini mada yuqimuna mu'aqqatan ya. Limuddah awalai sab'ain ya, sab'ain ya. 2 minggu lah, itu santri PPN. Jadi Pak Salis itu mau naruh santri kemarin, tapi juga ada COVID, kita batalkan. Nah, itu khusus untuk belajar tafsir atau mungkin pembelajaran Quran dan tafsir dan sebagainya. Itu namanya santri PPL atau santri live-in. Itu kategori kedua. Yang ketiga namanya santri kalong. Santri kalong itu yang tadi dari rumah ke sini, orang kampung yang ikut ngaji. Nah, yang keempat ini yang kurang bagus. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan politik, karena istilah ini sudah saya munculkan sebelum ada isu politik. Santri kampret yang tidak mau ngaji. Nah, itu kategori-kategori yang meskipun ini tidak banyak, yang kategori yang nggak mau ngaji itu relatif. Kadang-kadang saja mereka tidak mau ngaji, ya kita kasih motivasi, begitulah. Ya. Masya Allah, Ustaz, ini alhamdulillah di penghujung perjumpaan kita ini, insya Allah ini nggak terakhir, Ustaz. Insya Allah semoga ada kesempatan lain nanti kita bisa berjumpa, dan tentunya nanti pemirsa dimanapun berada nanti bisa silaturahmi ke LSG. Nanti kalau sudah nggak COVID, kemudian juga bisa ke LSG TV, ya, subscribe LSG TV. Insya Allah saya sudah TV. Ya, saya sudah Ustaz, sudah menjadi mustami, Ustaz. Di LSG TV, insya Allah. Baik, Ustaz. Ya, terakhir Ustaz, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa terkait semangat untuk Al-Quran ini, Ustaz. Baik, oke, bagus ya, terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Al-Qur'anu bahrun la sahilalahu. Quran itu ibarat lautan yang tak bertepi. Seberapa besar perhatian Anda terhadap Al-Quran, maka sebanyak itu ilmu, hikmah, dan pesan moral yang bisa Anda raih. Jadi kalau perhatian kita terhadap Quran itu semakin mendalam, semakin kuat, maka Quran akan membukakan diri ya atas izin Allah, sehingga kita bisa menggali ya berbagai pelajaran, ilmu, hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Sampai bahkan lau anfaqna umrona ya tulal hayat ya, seandainya kita mendharma bagikan umur kita sepanjang hayat ya madal hayat, itu ilmu Al-Quran tidak akan habiskan ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Itu saya kira basis yang harus yang menjadi basis kita untuk terus menggali isi kandungan Al-Quran. Tidak akan pernah habis sampai kita yang habis umurnya. Terima kasih Ustaz. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk
berdialog dengan antum, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu karena kejahilan saya. Kalau ada yang benar dan baik, ya itu semata-mata atas izin Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya terima kasih sekali nih atas semuanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wallahu yu'tikum wa umran tawilan mubarakah insyaallah li khidmatil Qur'ani wal Islam biiznillah taala. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.